Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar radio An-Nasiha dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat demi nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada hari ini, hari yang ke-15 bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di dalam kajian rutin khusus di bulan Ramadan ini, yaitu kajian interaktif Ramadan, siraman hikmah menjelang buka puasa bersama Al-Ustadz Dzulqarnain bin Muhammad Sunusi hafizahullah. Dan alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Ahlan wa sahlan Ustaz. Ya, ahlan wa sahlan, barakallahu fikum wa lil muslimin wal muslimat jami'an. Nah. Baik pendengar sekalian, insyaallah taala tema kita hari ini akan membahas tentang renungan dan motivasi di pertengahan Ramadan. Jadi saya ulangi, tema kita hari ini yaitu renungan dan motivasi di pertengahan Ramadan. Baik pendengar sekalian, marilah kita bersama menyimak tausiah. Olehnya itu kepada Al-Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hari-hari terus berjalan dan waktu terus bergulir. Tidak terasa pada hari ini kita telah memasuki hari yang ke-15 dari bulan Ramadan. Dan subhanallah, waktu-waktu yang sudah berlalu tersebut dimaklumi tidak akan kembali lagi, dan tidak akan ada yang mampu untuk mengembalikannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim dan muslimah hendaknya selalu memperhatikan dan mengambil pelajaran dari perjalanan kehidupan ini, persilih gantian siang dan malam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuqallibullahu al-laila wan-nahar inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Allah membolak-balik malam dan siang. Sesungguhnya di dalam hal tersebut terdapat pelajaran bagi orang-orang yang memiliki penglihatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna fi khalqis samawati wal ard واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Sesungguhnya di dalam persilih gantian siang dan malam, atau di dalam penciptaan langit dan bumi dan persilih gantian siang dan malam, terdapat tanda-tanda, ayat-ayat bagi orang yang memiliki hati, yaitu orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, ataupun dalam keadaan berbaring. Dan mereka selalu tafakkur, memikirkan penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, wahai Rabb kami, sungguhnya Engkau tidak menciptakan seluruh hal ini sia-sia. Maha suci Engkau, karena itu peliharalah kami dari api neraka. Iya, kita semua dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini tidak sia-sia penciptaannya. Bukan dicipta begitu saja, hidup, makan, minum, beranak, beristri, dan tidak ada perhitungan setelah itu. Iya, bukan hanya kematian setelah hidup ini. Setelah kematian ada kehidupan lagi. Dan kehidupan setelah kematian itulah hakikat dari kehidupan. Itulah hakikat dari kehidupan. Karena itu
harus kita ketahui bahwa penciptaan kita bukanlah penciptaan sia-sia. Apa hasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kalian menyangka bahwa kami mencipta kalian sia-sia dan kalian tidak akan kembali kepada kami? Ya, kita semua akan kembali kepada Allah, mempertanggungjawabkan amalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ayahsabul insanu ay yutraka suda?" Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja? Dicipta tanpa ada diperintah, tanpa dilarang, tanpa ada aturan. Dibiarkan begitu saja meninggal, setelah itu tidak ada hisab. Ya. Ada kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Dan di kehidupan di akhirat, itulah hakikat dari kehidupan. Itulah hakikat dari kehidupan. Dan itulah harusnya yang menjadi renungan dan selalu berada di dalam hati dan sanubari kita semua. Hari-hari yang terus bergulir, waktu yang terus berjalan, harus kita manfaatkan dalam hal yang baik. Apalagi ini adalah bulan Ramadan. Siapa yang keluar darinya dan tidak membawa suatu kebaikan, maka sungguh kerugian yang dia akan dapatkan. Iya. Maka di pertengahan bulan ini saya ingatkan beberapa perkara untuk diri saya dan kepada seluruh pendengar dari kaum muslimin dan muslimat, bahwa kita perlu untuk lebih banyak bersemangat, bersegera di dalam kebaikan, di dalam meraih rahmat dan pengampunan Allah, bersegera menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mengajak kita untuk hal itu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju kepada pengampunan dari Rabb kalian dan surga yang hamparannya adalah langit dan bumi, disiapkan untuk orang yang bertakwa. Dan di ayat yang lain Allah berfirman, wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samai wal ard uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih. Berlomba-lombalah kalian menuju kepada pengampunan Rabb kalian dan surga yang hamparannya seperti hamparan langit dan bumi, disiapkan untuk orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Maka harus ada kesegeraan di dalam kebaikan, dan itu adalah sifat yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipuji di umat ini dan dipuji di umat-umat sebelum kita. Di umat-umat sebelum kita, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di antara ahlul kitab yang sifat mereka adalah yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una ilal khairat. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat, beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, serta mereka bersegera di dalam kebaikan. Ya, dan kita umat Islam di surah Al-Mu'minun, ya Allah terangkan sifat-sifat kaum mukminin. Allah jelaskan dari sifat kaum mukminin, ulaika yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Sungguhnya mereka ini orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang memberikan, berinfak dengan rezeki Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Ya, dengan amalan soleh ini, tapi hati mereka selalu takut. Dan mereka selalu mengingat bahwa mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Maka Allah berfirman, mereka inilah orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan, dan mereka adalah orang yang paling depan dalam kebaikan tersebut. Iya. Maka harus ada semangat untuk bersegera di dalam kebaikan, berlomba-lomba dengan kebaikan sebelum luput waktu, sebelum penyesalan itu datang. Dan sepanjang Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua kesempatan, mari kita menggunakannya dengan baik. Kemudian yang kedua,
Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan dari sifat para rasul. Dan ini ayat berada di surah Al-Anbiya, di mana di surah Al-Anbiya ayat ini setelah penyebutan Nabi Zakaria yang memohon kepada Allah diberi anugerah keturunan, maka Allah anugerahkan kepada beliau Nabi Yahya, dan disebutkan bahwa istri beliau diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Kemudian datang penyebutan ayat. Tapi di sebelumnya disebutkan kisah para nabi dan para rasul yang lain, bermula dari penyebutan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan Nabi Musa, Nabi Harun. Kemudian diterangkan kisah Nabi Ibrahim agak panjang. Kemudian diterangkan Nabi Lut, dan diterangkan juga Nabi Nuh, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayyub. Kemudian diterangkan secara ringkas Nabi Ismail, Nabi Idris, dan Dzulkifli. Kemudian dijelaskan Nabi Yunus, lalu Nabi Zakaria. Setelah itu di akhir ayat Allah berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka para nabi ini adalah orang yang bersegera kepada kebaikan, dan mereka beribadah kepada kami raghaban wa rahaba, penuh dengan harapan, penuh rasa takut, dan mereka adalah orang yang khusyuk beribadah kepada kami. Inilah sifat para nabi dan para rasul, dan sifat ini hendaknya ada dan kita tanamkan di dalam jiwa kita, bahwa seorang hamba apabila dia ingin menjadi hamba Allah yang hakiki, maka penghambaannya adalah dirinya adalah diserahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, dia bersegera dalam kebaikan, mengharap kebaikan dari Rabbnya, takut kepadanya, dan inilah yang membawa keberuntungan untuknya. Iya. Maka mari kita kembali memeriksa amalan-amalan kita di bulan Ramadan ini. Apakah amalan-amalan itu adalah hal yang sudah bisa diharapkan, ataukah perkara yang harusnya kita khawatirkan? Perhatikan antara al-khauf dan ar-raja, adanya rasa takut dan rasa harapan. Iya. Kemudian yang ketiga, di setiap amalan yang salih, amalan yang agung, dan amalan yang besar, orang-orang yang beruntung di dalamnya adalah orang-orang yang mengerahkan segala kemampuannya di dalam meraih keberuntungan tersebut. Iya. Mengerahkan segala kemampuannya untuk meraih keberuntungan tersebut. Maka harus ada himmah aliyah, semangat yang tinggi, cita-cita yang besar. Iya. Hendaknya dia masuk ke bulan Ramadan ini, berlalu melewatinya, dan dia bercita-cita tergolong kepada orang-orang yang dimuliakan dengan surga dan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari api neraka. Iya. Namun cita-cita ini harus diwujudkan dengan amalan. Harus ada semangat yang kuat di dalam beramal, berilmu dan beramal. Dia pelajari apa yang baik berkaitan dengan agamanya, hal yang dengannya melipat gandakan pahalanya, mendekatkannya kepada Allah, kemudian dia beramal. Iya. Dan ini mengharuskan kita semua untuk istiqamah di atas amalan, komitmen di atas amalan kebaikan, agar supaya seorang itu diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menuju kepada segala hal yang mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi saya ingatkan kepada diri saya dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat akan pentingnya kita memiliki semangat yang tinggi, cita-cita yang tinggi. Kun rajulan rijluhu fi thara wa hammatu himmatihi fi thuraya.
Jadilah kamu seorang lelaki, kakinya menapak di bumi, tapi cita-citanya ada di atas langit. Iya. Nah, ini memang hal yang sangat membantu seorang hamba. Apabila seorang masuki bulan Ramadan, seakan-akan tidak ada arti kehidupan di dalam bulan itu. Dia tidak kenal siapa Rabbnya di dalam bulan tersebut. Dia tidak sadar akan keperluan dirinya meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga belum mengerti betapa pentingnya keberadaan Ramadan untuk kebaikannya di akhirat. Maka orang-orang yang kadang memiliki sifat-sifat yang seperti ini akan menjadi orang-orang yang merugi, naudzubillah, di bulan Ramadan. Dan kerugian di bulan Ramadan kadang mewariskan kerugian lain di bulan-bulan yang lainnya. Sebab kejelekan itu melahirkan kejelekan, dan kebaikan melahirkan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, dan menjaga kita semua di atas hidayah dan petunjuk, dan selalu memberikan kepada kita semua keistiqomahan di atas jalan yang lurus. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardah, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.